Tahun 2026 bukan masalah siapa yang paling cepat untuk bertahan, tapi siapa yang paling tahu untuk mode survival di ekonomi sekarang. Ingat guys ya, mungkin nanti ke depannya kita nggak akan tahu kira-kira Indonesia itu bakal apa gitu, bakal apa yang terjadi gitu. Bahkan jangan Indonesia, Rusia, Amerika, Cina, Jepang. Nah, tentunya nggak ada yang tahu gitu ke depannya. Tiba-tiba ada perang atau nggak tiba-tiba ada konflik segala macamnya, itu nggak tahu. Pokoknya permainan Trump dan lain-lain, pokoknya elit global lah yang tahu ini halnya. Nah, tapi yang gue pengen highlight di konten ini, tentunya kenapa Indonesia bisa sekarang mode survival di era sekarang. Mungkin sampai tahun 2026 atau nggak tahun 2007 ke depannya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonang. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa Indonesia ini harus benar-benar mode survive dan juga harus benar-benar berkembang. Yang pertama tentunya nilai rupiah ini lagi benar-benar tertekan banget lah. Tentunya lu udah pada tahu lah, gue yakin lah nonton video ini lah. Karena gue yakin 100% dari kalian itu paham banget tentang finansial ini. Tentunya nilai rupiah itu bisa dibilang di tanggal 7 Mei 2026 ini lagi sekitar 17.435. Nah, tentunya ini makin berkembang lagi lah, makin benar-benar meningkat lagi lah. Ya mungkin suatu saat nanti bakal bisa mencapai 20.000 per dolarnya. Gue gak kebayang sih kalau misalnya ini apa yang terjadi segala macamnya. Tapi yang jelas harga pangan, harga transportasi, bensin segala macamnya ini gak akan lagi lama untuk naik. Tentunya untuk Pertalite Pertamax sekarang itu masih benar-benar ditahan nih di harga 10.000 sampai 15.000. 10.000 Pertamax itu 12.300. Nah, nanti lama-lama nggak bakal kuat nih APBN. Tentunya pasti ada kenaikan secara bertahap. Tentunya kalau misalnya langsung dinaikin, wah gila cuy, benar-benar demo banget nih. Pastinya benar-benar chaos lah pokoknya lah. Dan bakal banyak banget yang naik dari segi ekonomi, kebutuhan pangan, segala macamnya. Yang kedua tentunya inflasi masih fluktuatif. Nah, di zaman sekarang pastinya tahun yang sangat nggak bisa diduga banget lah. Dari segi investasi, dari segi grafik, dari segi market segala macamnya, ini benar-benar nggak bisa ada yang memprediksi. Walaupun lu sejago-jagonya trading segala macamnya, gue yakin pasti ada meleset lah. Karena apa? Karena ketika harga itu udah lumayan naik, sangat benar-benar pesat, tentunya pastinya ada rasa nggak kestabilan di berbagai sektor. Dan inilah masuk ke poin 3. Ekonomi tumbuh tapi belum kerasa merata. Nah, tentunya pasti lo akan menyadari antara kesenjangan hidup di kota dan hidup di desa sama hidup di kabupaten. Berbeda guys ya. Dari 3 daerah ini sangat berbeda banget antara di kota, kabupaten, desa. Pastinya dari segi ekonominya itu udah sangat berbeda. Dari Jakarta, Jawa Tengah, Karawang, sampai Cirebon, Yogyakarta, UMR aja udah beda. Nah, pasti ketika lu orang Jakarta main ke Jogja, itu terasa lu orang kaya. Tapi ketika orang Jogja main di Jakarta, wah gila cuy. Yang dimana UMR cuma dapat berapa, hidup di Jakarta makin kaget ya. Yang sehari-harinya tuh mereka itu makan pagi, makan siang cuma 10.000, di Jakarta bisa sampai 25.000. Nah inilah perkembangan pertumbuhan ekonomi yang belum merata sama sekali. Yang terakhir tentunya ketergantungan pada kondisi global, apalagi di zaman sekarang geopolitik yang belum jelas. Tentunya ya pasti Indonesia akan benar-benar memprediksi dan benar-benar mempersiapkan suatu hal yang benar-benar matang ya. Tapi intinya untuk mode survivor ini nggak bisa bertahan lama. Pastinya pemerintah akan mengambil kebijakan yang bagus, yang lebih baik. Mungkin banyak yang kontra 10.000% menurut keyakinan gue, banyak banget yang kontra nanti ke depannya. Dari segi BBM yang bakal naik segala macamnya, apalagi tentang rupiah mencapai 18.000 aja ya, pasti bakal banyak yang demo ya, bukan demo sih ya, kayak menyuarakan kritik gitu ke pemerintah Prabowo terutama ya guys ya. Nah kira-kira menurut kalian gimana? Kalau misalnya rupiah ini mencapai 18.000 atau nggak 20.000, gimana keadaan kalian dan kondisi negara tercinta ini? Semoga bermanfaat and see you next time, bye.